Menjelang Lebaran, penangkapan pelaku Subang bikin syok. Kapolda Jabar ungkap pernyataan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Menjelang Lebaran, Kapolda ungkap pernyataan mengejutkan, tersangka sudah dikantongi. Kasus Subang terbaru, Kapolda, tersangka sudah mengarah. Pakaian Tuti dan Amel di malam kejadian ditemukan Zair Mahesa tak dapat dipungkiri. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel telah menyita perhatian publik. Pada tragedi berdarah kasus Subang itu, jasad Tuti dan Amel ditemukan dalam keadaan bertumpuk di bagasi mobil Alphard milik korban dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Pada saat ditemukan di bagasi Alphard itu pula, jasad Tuti dan Amel yang menjadi korban meninggal kasus Subang dalam keadaan tanpa busana dan sudah dimandikan oleh pelaku. Sudah 8 bulan berlalu, tragedi berdarah kasus Subang yang menyita perhatian publik ini belum juga terungkap siapa pelaku dan apa motifnya. Sebanyak 216 bukti yang sudah dikumpulkan penyidik dari 10 TKP masih belum cukup untuk menjerat pelaku kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel. Begitu juga keterangan dari 121 orang saksi belum bisa membantu mengarahkan dan memberatkan pelaku kasus Subang sehingga bisa ditangkap. Ada pertanyaan, jika jenazah korban kasus Subang Tuti dan Amel ditemukan tanpa busana dan sudah dimandikan, kemana pakaian korban dan siapa yang menemukan? Dilansir dari tayangan video yang diunggah kanal YouTube Wahyu Seno pada tanggal 22 April tahun 2022, ternyata Yosef suami korban yang kini jadi saksi kunci dalam kasus Subang yang menemukan pakaian milik korban terendam di dalam bak kamar mandi. Namun mengapa Pak Yosef ini tidak memberitahukan pada saat itu kepada tim penyidik kepolisian Subang, Jawa Barat, kata Wahyu Seno. Menurut Wahyu Seno, pakaian milik korban kasus Subang yang direndam di bak mandi tersebut sudah diamankan oleh penyidik sebagai tambahan barang bukti. Namun tidak terekspos ke publik dan media. Penemuan pakaian milik korban kasus Subang Tuti dan Amel dan siapa yang menemukannya itu, kata Wahyu Seno, terungkap pada saat dilakukannya oleh TKP. Menyimak fakta pelaku kasus Subang yang sempat-sempatnya memandikan jasad lalu merendam pakaian korban yang penuh bercak darah, Wahyu Seno menyebutkan, menurutnya pelaku merupakan orang yang sangat dekat dengan almarhumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Pada tayangan video sebelumnya, Wahyu Seno juga mengatakan pelaku kemungkinan memeluk kedua korban kasus Subang sebelum memandikan karena menyesali perbuatannya yang telah mengakibatkan Tuti dan Amel meninggal dunia. Diduga kuat, kata Wahyu Seno, maksud pelaku kasus Subang memandikan kedua korban itu untuk menghilangkan sidik jari pelaku sendiri yang menempel pada tubuh korban. Hingga saat ini kasus Subang masih terus diselidiki. Masyarakat juga masih terus menanti rilis dari Polda Jabar, siapa pelaku dan apa motif dari pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang ini. Sebelum puasa lalu, Kapolda Jabar Suntana menegaskan bahwa jajarannya sangat berkomitmen untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang secara jelas dan transparan kepada publik. Kami ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti dan mengungkap kasus ini, tegas Kapolda Jabar Suntana. Sejauh ini, kata Suntana, hasil penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar telah mengarah kepada tersangka. Sementara itu, kasus Subang terbaru, Danu ketahuan bohong, pihak kepolisian telah ungkap kebenarannya. Kasus Subang hingga kini masih belum bisa terpecahkan. Seperti kita tahu, kasus Subang ini telah 9 bulan berlalu. Tepatnya, ini terjadi sejak tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Ratusan saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan dalam kasus Subang yang merenggut nyawa ibu dan anak ini. Termasuk juga adanya pemberian keterangan dari saksi Danu yang merupakan pihak keluarga dari kasus Subang ini. Keterkaitan Danu dalam proses hukum kasus Subang ini kemudian dijelaskan oleh Heri Susanto dalam kanal YouTube miliknya. Dilansir dari kanal YouTube Heri Susanto, saling memojokkan. Tragedi Subang, yang diunggah pada tanggal 22 April tahun 2022. Begini penjelasannya, Heri Susanto menjelaskan ia juga ikut membantu Danu agar mendapatkan fasilitas hukum dalam kasus Subang ini. Fasilitas hukum tersebut berupa pendamping hukum atau pengacara untuk Danu. Alhamdulillah, berkat kebaikan Ahmad Taufan, beliau mau mendampingi Danu, ujar Heri Susanto. Heri Susanto juga menjelaskan adanya pengacara bagi Danu tersebut hanya sebatas mendampingi saja, bukan untuk menghalangi proses penyidikan. Dalam kasus Subang ini, Danu juga ikut memberikan keterangan kepada pihak kepolisian karena Danu juga merupakan bagian dari salah satu saksi.
Rupanya, Heri Susanto juga sering mendampingi Danu ketika memberikan keterangan kepada kepolisian tersebut. Namun, Heri Susanto juga menegaskan apapun yang dia katakan yang terkait dengan Danu di kanal YouTube miliknya bukan berarti semuanya sudah pasti jelas kebenarannya. Sekali lagi saya tidak mengatakan seperti itu teman-teman. Keterangan dari semua saksi manapun mau dirinya menganggap itu yang paling benar, itu sah-sah saja, tutur Heri Susanto. Tentunya, semua keterangan yang disampaikan saksi tersebut tetap harus ada pertanggungjawabannya. Pihak kepolisian juga pastinya sedang menyelidiki secara detail terkait kebenaran yang diutarakan oleh semua saksi dalam kasus Subang ini. Kita masih belum tahu siapa sih keterangannya yang benar dan siapa yang salah. Jadi, semua saksi dalam kasus Subang ini posisinya sama sebagai saksi, ucap Heri Susanto. Selain itu, pihak kepolisian pastinya secara profesional sudah tahu keterangan saksi mana yang bohong dalam kasus Subang ini. Itu termasuk keterangan yang diberikan oleh saksi Danu. Kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat menyatakan banyak kebohongan dari keterangan yang diucapkan saksi Danu. Roham Hidayat juga menjelaskan Danu tidak mau menandatangi BAP sebanyak 5 kali. Tepatnya, ini terjadi saat Danu belum didampingi oleh Ahmad Taufan. Kalau sampai saat ini pengacaranya Danu tidak mengetahui wajar, Titsak tanda tangan BAP 5 kali, karena pada saat itu belum didampingi. Jelas Rohman Hidayat kepada desjabar.com pada Kamis tanggal 20 April tahun 2022. Rohman Hidayat juga menyampaikan, belakangan ini, banyak kabar yang beredar jika Danu telah didampingi pengacara sejak awal, padahal tidak. Yoris dan Danu pada bulan Agustus tahun 2021, sejak awal kejadian kasus Subang, hingga September tahun 2021 belum mendapatkan pendamping hukum. Mereka baru mendapatkannya saat Oktober tahun 2021. Sekedar mengingatkan, kasus Subang yang meminta korban jiwa Tuti Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, anak terjadi Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Jasad korban kasus Subang Tuti, ibu, dan Amel, anak, ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adalah Yosef suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali curiga. Pagi itu ia datang ke rumah korban sehabis menginap di rumah Mimin istri mudanya, mendapati rumah berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amel tidak ditemukan. Lalu Yosef bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Tak lama kemudian, polisi menemukan mayat kedua korban kasus Subang di dalam bagasi mobil Alphard dengan keadaan bertumpuk dan sudah dimandikan. Polisi memastikan jika korban kasus Subang Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel meninggal dunia karena ada yang membunuh.